Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kembali di kajian kitab Al-Muharrar pada malam hari ini. Masih melanjutkan tentang bab ad-da'wah wal bayyinah, tentang tuduhan dan bukti, tentang bukti-bukti. Kita menuduh harus mendatangkan bukti, kemudian orang yang tertuduh atau terdakwa harus bersumpah. Beberapa hadis kita bacakan. Sekarang hadis yang ke 1227. Saya bacakan wa an Abi Umamah al-Harithu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaqa'a haqqal muslimin biyamini faqad aujaballahu lahu nar. Dan dari Abu Umamah al-Harithi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang memutus haknya seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan bagi orang tadi neraka. Faqad aujaballahu lahul nar. Maka sungguh Allah akan mewajibkan bagi orang tadi neraka. Wa harrama alaihi jannata, dan Allah mengharamkan atas orang tadi jannah. Faqala lahu rajulun, maka berkatalah seseorang kepada beliau, dan seseorang yang matur kepada beliau, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun adalah perkara yang sedikit atau yang mudah, artinya yang ringan ya Rasulullah. Wala bersabda Nabi, wa in kana qodiban min arqin. Rawahu Muslim. Meskipun keberadaannya itu sebanding dari arok atau kayu yang biasa dipakai untuk bersiwak, kayu arok. Nah, hadis ini ya riwayat Muslim, siapa saja yang memutusin, artinya mestinya hak muslimin dia memutuskan, maka diambil, tidak menjadi haknya seorang muslim. Kalau ada orang yang mengambil haknya seorang muslim dengan sumpahnya, adalah mestinya haknya seorang muslim, ada orang bersumpah, itu bukan hak dia, berarti sumpah dia adalah sumpah palsu, sumpah yang fajirun, sumpah yang palsu, menjadikan seorang muslim tadi tidak mendapatkan sesuatu haknya, padahal hak dia. Disumpahi seseorang kemudian tidak dapat dulu. Maka orang yang bersumpah, artinya sumpah palsu tadi, Allah Ta'ala mewajibkan dia itu masuk ke dalam neraka, kemudian Allah mengharamkan jannah. Artinya
Ada orang itu masuk neraka itu tidak permanen. Ada orang itu masuk neraka, tapi sewaktu-waktu Allah akan memindahkan dia masuk ke dalam jannah. Kalau tidak, ancamannya Allah mengharamkan atas dia itu neraka. Jadi dia marajat jannah, Allah mengharamkan dia itu masuk ke dalam jannah. Terus orang mengatakan surga. Ya. Berarti orang tadi tidak akan masuk ke dalam jannah. Haram. Jadi memang ada orang itu punya dosa, muslim dia punya dosa, Allah tidak mengampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke neraka. Kemudian kalau di hadis Bukhari itu pernah Allah itu memerintahkan malaikat itu untuk mencabut orang yang ada di neraka. Bagian dari selain itu suruh melihat orang-orang yang ada keimanan walaupun sebesar biji zarah. Kemudian diambil, dimandikan di nabur air, kemudian dipindahkan ke dalam jannah karena sudah merasa dosanya sudah habis, sudah bersih, dicuci di neraka oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan jannah. Tapi ada juga Allah Ta'ala berkenan mengampuni dan masuk ke dalam jannah. Kalau ini tidak, orang yang sumpah palsu sengaja ya, sesuatu hak kepada saudara muslimnya dia putuskan tidak bisa mengambil karena sumpah dia, maka dia wajib di neraka dan Allah mengharamkan jannah. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, meskipun urusan yang sedikit atau urusan yang ringan ya Rasulullah, maka Rasul menggambarkan meskipun hanya sebanding kayu arok, meskipun hanya, kalau di sana itu kan, kalau kita kan masih mahal ya, siwak itu cuma 10.000, teman-teman itu beli kemudian bagi dua karena terlalu panjang. Dua, kalau yang basah itu kalau beli siwak itu ambil yang tua, karena nanti kalau kering iso lebih apa namanya yang itu kemudian 10.000 yang basah. Nah, kalau yang lain itu murah lagi 3.000, itu awet, itu sunnah. Meskipun hanya sebanding itu saja, seukuran itu. Kalau di sana ya hampir tidak ada harganya, cuman kayu, akar kayu ataupun kayu. Namanya. Dan sebagian yang mengatakan kayu arok itu memang kayu-kayu arok, bukan yang siwak, tapi kebanyakan dari mereka itu adalah siwak. Nah, ini larangan keras mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu mereka. Jadi kan banyak kejadian karena tidak ada bukti, saksi sudah mati mungkin, hitungan tanah dan sebagainya mungkin, ya dia menjadi sumpah palsu, ya menjadi saksi palsu, dia sumpah, wallahi ini milik dia, bukan milik dia, meskipun sudah ditempati bukan miliknya. Harus saya menyaksikan, dia sumpah. Nah ini tidak punya surat, tidak punya apa ini. Kalau secara hukum Islam itu tidak ada surat, ada surat ataupun tidak ada surat, kalau dia memang betul-betul haknya, menjadi haknya. Berbeda dengan hukum yang ada di dunia ini, dan ini penting sebetulnya. Suratnya juga penting karena kalau terjadi persengketaan itu. Kalau pemerintah kan tidak begitu. Punya haknya atau dia, yang penting suratnya ada di dia, entah istrinya atau bukan, yang penting punya surat nikah. Bagaimana caranya? Meskipun sudah nikah sah tapi tidak ada surat nikah, tidak dicatat di sana karena dianggap belum menaikkan urusan itu ke mereka. Maka penting juga hal seperti itu. Kalau hal-hal meskipun itu tidak dianggap orang sepele, tapi kalau menjadikan sandungan dakwahnya, sandungan hidupnya, ya mestinya harus diselesaikan. Kalau yang bagus itu punya sepeda motor atau punya mobil itu ya orang telat pajekin, ya punya SIM, tapi sampai dia pakai helm. Nah gitu, karena nanti akan menjadi hambatan. Apalagi seorang pendakwah itu punya hambatan. Mau bagaimana itu ternyata ada
cegatan aja. Mau ngisi kajian ada cegatan aja nih. Urusan seperti itu. Helm apalagi ya kan penting. Bukan hanya tujuan untuk niatnya untuk tata tertib itu saja enggak, tapi untuk melindungi daripada diri kita sendiri. Kelihatannya itu adalah tidak penting, tapi sebetulnya ada rentetan kepentingan hal yang lain. Sebagaimana surat menyurat atau ya istilah Jawa layan surat penting harus baik akte kelahiran kalau memang diperlukan dan itu bisa mempermudah untuk kebaikan monggo kalau saya dicarikan bahkan sebagian teman-teman itu yang mondok tidak ada ijazahnya dicarikan. Walaupun beberapa anak itu yang tidak punya ijazah tapi bisa masuk ke Kairo, Mesir, Madinah, bisa saja. Bisa di Al-Fatihah Bayan, bagi teman-teman di sana. Karena lewatnya tes. Sebagian tidak lewat tes tapi cuma lewat formalitas. Monggo kalau memang untuk kebaikan dan tidak sama manfaat persilakan. Baik saja, bahkan bisa jadi keharusan. Jadi keharusan KTP itu kan keharusan. Hubungannya ya itu tadi sama urusan-urusan dengan itu. Lah kalau terjadi sampai seperti ini di tanah tidak ada surat tanahnya ya misalkan yang muslim atau yang muslim ketika masih hidup sama hidup kemudian apa jual beli ini yang beli masih hidup kemudian dijual sudah meninggal kemudian anaknya mungkin tidak baik atau mungkin terjadi orang bangun masjid gitu ya kan ditanyakan dulu surat wakafnya ada tidak karena terjadi betul begitu dibangun itu digugat yang punya milik tanah dulu itu bapaknya yang wakaf sudah meninggal tidak ada surat menyurat tidak ada hitam di atas putih artinya bisa ditarik kembali ya. Bagian ya bagaimana nanti kalau terjadi pemerintahan yang zalim kemudian wakaf itu adalah dikuasai sana dan masjidnya diambil di sana mudah-mudahan tidak. Saya ya beli tanah karena ini wakaf langsung nah hal-hal yang seperti itu menjadikan orang itu peluang untuk berbuat satu dosa dibayar berapa bersumpah kamu jadi saksi ya sumpah orang perlunya duit tidak mengenal hal-hal muslim sebagian juga muslim bukan orang yang sumpah palsu itu orang kafir bukan sebagian memang ya kafir banyak orang muslim mungkin juga ada mereka juga ada karena mayoritasnya Indonesia itu juga seorang muslim KTP Islam pengedar narkoba KTP Islam pencuri KTP Islam walaupun tahu sholat atau tidak karena memang mayoritasnya Islam pezina Islam dan lain sebagainya pembunuh Islam bahkan pembunuh pejam juga KTP-nya Islam ya, maka hal-hal untuk menutup supaya orang itu tidak berbuat satu dosa maka cukupilah sempurnakanlah akad jual beli yang membuka pintu dosa sudah ada kita kaum muslimin jangan meskipun hanya perkara sepele kalau itu menggolimi orang lain maka jangan kembalikan kalau memang bukan haknya ya isi aja. Dan ini dimasukkan waharoma alaihi jannah ini tidak tobat sampai dia meninggal. Dia tobat sampai meninggal. Kalau dia tobat dan Allah terima tobatnya, sungguh-sungguh dalam tobatnya ya bisa jadi dihapuslah dosanya. Maka tobat itu penting.
Wa anil As'afi bin Qaisin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin. Dan dari As'af ibni Qais radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah yang tahtiu biha malam beri muslimin, dia itu untuk memutus biha dengannya dengan sumpah tadi malam beri muslimin hartanya seorang muslim, huwa dia itu fiha fajirun, huwa dia tadi orang tadi fiha padanya dalam satu sumpah tadi fajirun, sumpah yang fajir, sumpah yang gorok, yang dusta. La yallaha wa huwa alaihi ghadbanun, muttafaqun alaihi. Dia akan menjumpai orang tadi Allah kepada Allah, artinya dia mati berjumpa Allah. Wahwa sedangkan dia Allah tadi alaihi atas orang tadi ghadbanun, kemarahan. Jadi Allah kepada orang tadi marah. Dari siapa saja yang dia itu bersumpah satu sumpah, dia mengambil atau memutuskan dengan sumpah tadi hartanya seorang muslim, maka dia sumpah, padahal dia sumpah bohong, sumpah palsu, besok dia akan jumpa kepada Allah, akan bertemu kepada Allah. Sementara dia berjumpa kepada Allah itu, Allah keadaannya marah kepada Allah. Jadi ghadbanun ini menunjukkan dia itu akan masuk ke neraka. Mana kalimatnya neraka? Lagi ini ghadbanun ini kemarahan ini, karena orang yang masuk jannah itu adalah Allah itu berbelas kasih, berbelas kasih. Jadi kita semua ini jangan mengandalkan amalan-amalan kita, sekalian. Kita tidak akan masuk jannah siapapun kecuali dengan belas kasihnya Allah. Maka amalan kita, perbuatan kita itu bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala berbelas kasih kepada kita. Terus amalan kita apa? Ya amalan kita ini maksudnya kalau kita ini tidak dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala, maka kita pun juga tidak beramal kebaikan. Karena berbelas kasihlah kepada kita ini Allah Ta'ala ini meringankan kita berbuat satu kebaikan, ya. Kemudian orang-orang yang tidak dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala waktu punya dia, sehat dia, fasilitas mungkin jauh, dia punya kendaraan, tidak ada halangan apa-apa, tapi karena tidak dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala, dia tidak mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan yakin buat kita ini bisa menambah, bukan hanya menambah wawasan buat kita, ngajilah biar wawasannya luas. Tidak hanya sekedar itu. Kalau wawasan mungkin lewat HP ini bisa, belajar itu. Tapi tidak hanya sekedar wawasan. Tetapi kita mengaji itu hanya satu, untuk memperbaiki diri kita. Satu jadi saja, bukan untuk mendebat orang lain ini, bukan untuk supaya kita ini bisa dipakai bersama sama tidak. Pertama kali menyelamatkan diri kita itu minta belas kasihan kepada Allah Ta'ala, menyampaikan sesuatu yang jauh. Allah sudah masuk perintah. Kawasan luas banyak, tapi keadaannya tidak, mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak dibelas kasihan oleh Allah Ta'ala, tidak dapat petunjuk mereka. Coba orang mendengarkan kajian di mana kan bisa, tapi manfaatnya ketemu, berjalan menuntut ilmu itu kan jalan menuju ke jannah. Ini. Kemudian majelis zikir yang seperti ini kan
dinaungi oleh malaikat. Ya orang tidak hadir tidak dapat fadilah mereka. Ketemu dengan saudara muslim, mungkin ketemu jabatannya atau bermuka ceria, ada pahala lagi. Belum pahala sholat jamaahnya, sunnah dan lain sebagainya. Banyaklah manfaatnya. Mendengarkan lewat itu kan tidak ada. Dan kalau tidak paham, tidak bisa tanya juga. Nah, kembali ke sini, siapapun mereka itu keadaannya dia itu dimarahi Allah Ta'ala, berarti dia masuk ke neraka. Karena orang masuk ke jannah itu adalah orang yang dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang Masya Allah kita ini kalau dihitung itu sedikit sekali. Pahala kita orang mengatakan urusan dunia dan akhirat harus seimbang, tidak bisa seimbang. Masih banyak dunia, urusan dunia. Tapi kalau Allah belas kasihan, ya itu tadi satu sholat karena jamaah dilipat gandakan 27 derajat. Satu kebaikan dihitung 10 kebaikan. Membaca Al-Quran satu huruf dihitung 10 kebaikan. Karena belas kasihan Allah. Coba kalau satu dibalas satu, kita untuk modal atau untuk bekal hidup yang selama-lamanya di akhirat itu, bekal yang kita persiapkan itu tidak akan sampai. Satu hari 1000 tahun. Jangan sampai kita ini kembali kepada Allah Ta'ala dan kepada. Nah, salah satunya ini tadi menghalang-halangi haknya saudara muslim tidak sampai kepada dia dengan jalan apapun. Kalau orang itu punya sifat dengki ya, punya sifat sakit hatinya seperti itu. Yang penting tidak dia. Nah, yang penting tidak keluarga dia, yang penting tidak dia. Tidaklah ke saya, yang penting jangan dia. Nah, tidak. Jadi orang lain tidak boleh mendapatkan satu nikmat Allah Ta'ala, kemudian kalau bisa pindah kepadanya, paling tidak jangan dia. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu, kafir Quraisy. Rasulullah SAW itu mendapat kebaikan kenikmatan yang luar biasa. Dia menjadi Nabi Rasulullah terima. Masuk cakai, wahai Paulus rene, orang tahun gue rene, cahangon. Kok tidak kami dari anak bangsawan? Apalagi orang Bani Israil tidak terima karena kedengkian mereka. Mereka beberapa nabi sebelumnya itu diangkat dari kalangan Bani Israil. Dia benci dari kepada orang-orang Makkah pada saat itu. Tahu-tahu Allah memunculkan nabi dari orang yang mereka benci. Dia menganggap orang Bani Israil mereka paling termulia, ternyata kalah termulia nabi yang mereka bukan dari kalangan mereka. Sehingga mereka tidak mau memahami, walaupun dia tahu betul dalam kitab mereka. Ciri-cirinya tahu betul orang itu cara mati. Inilah kedengkian mereka. Kita jangan kepada saudara muslim jangan, meskipun tidak sepaham dengan kita. Tidak apa-apa, tidak harus paham. Boten podo kali. Apa ada sih rapodo, sholatnya podo. Lalu ini posone orang bareng orang kedubang orang ini. Lagu kedubang tidak perlu diperdebatkan, tidak akan terselesaikan. Terkuras energi kita mendebat saudara muslim kita, sementara orang kafir itu tangan kita. Jangan mereka punya dalil apa, dan hukumilah apa yang kita yakini kita kerjakan, kita jadi itu saja. Perkara yang sunnah kok sampai menceraikan kaum muslimin. Kemarin saya berbicara, untungnya di tempat saya sengaja tidak saya umumkan. Biasanya saya umumkan di mimbar. Karena ada gejala perbedaan, maka tidak saya umumkan di mimbar. Itu nggak ada apa. Lah orang-orang yang berbeda akhirnya jadi satu. Dan mau tidak mengajar, karena saya anggap orang-orang yang ngerti kitab semua, orang yang tanya ini, ya kan lebih dari saya ilmunya. Urusan kita lebih dari saya. Saya kan gerak-gerak kalau mereka makan, yuk aja kita. Cuman itu tadi, karena
memahami satu hadisnya sama, dipahami berbeda, maka mudah-mudahan kesemuanya itu di hadapan Allah Ta'ala karena dilakukan secara diamalkan secara keyakinan diri ini mendapatkan pahala kedua. Insyaallah itu bagi kita pada saudara muslim itu sih. Oh ya besok di akhir kelak kita dipanggil sendiri-sendiri. Ya dipanggil sendiri-sendiri. Cuman kalau jadi orang yang di depan itu biasanya ada tanggung jawab pada orang-orang bawahan, masuk mulai puasa, mengakhiri puasa, atau perkara-perkara yang lain. Oke, jangan bersumpah, sumpah bohong untuk menghalang-halangi saudara kita itu tidak mendapatkan haknya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu ana rajulaini ihtasuna. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya dua orang ihtasuna bertengkar fidabatin pada urusan kendaraan tunggangan. Laisa liwahidin minhuma bayyinatun. Tidak ada pada satu pun dari keduanya itu penjelasan atau keterangan, tidak ada bayyinatun, tidak ada. Faqadu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengannya, dengan tadi perkara tadi, bainahuma di antara keduanya yang bertengkar tadi, nisfaini, separuh, dua bagian, separuh, separuh keduanya, separuh kedua, satu kemudian diparuh. Rawu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasai wa hadza lafzuhu. Dan ini lafaz miliknya, milik Nasai. Waqala dan berkata isnaduhu, sanadnya hadis ini jayyid. Ya, bagus. Tapi kalau di Abu Dawud itu tergolong hadis dhaif yang lemah. Hal-hal yang seperti ini kita belum bisa menerangkan dengan banyak keterbatasan sepengetahuan saya tentang ini. Cuma kalau diambil pengertian soal artinya, arti dari matan hadis ini, bahwasanya ada dua orang yang bertengkar pada urusan kendaraan. Bisa jadi unta, bisa jadi kuda, kebanyakan unta. Nah, orang yang bertengkar ini tidak ada satupun dari keduanya itu yang keterangan yang jelas penjelasan tidak ada. Ini milikku, buktinya mana? Bayin itu bukti, kejelasan keterangan bukti tidak ada. Tidak ada soal ini milikku, buktinya mana? Tidak ada keduanya. Kalau disuruh sumpah semuanya. Wallah milih saya Rasulullah, wallah milih saya Rasulullah. Nah, ini kan bingung, buktinya tidak ada. Terus kalau di hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan dabah tadi, kendaraan tadi, tunggangan tadi dijadikan dua bagian. Kok bisa begitu? Berarti dibunuh atau bagaimana? Dua bagian itu bisa jadi dibunuh, bisa jadi digilir. Kamu satu minggu numpak ini, satu minggu numpak ini, bisa jadi dua bagian. Tapi ya rata-rata dipahami. Kalau mau dijual berarti ya laku 10 juta atau 20 juta, 5 juta, 20. Melihat sawah lebih panjang lagi. Sebenarnya ada caranya. Jadi kalau ada kitabnya
suku salam masuk asokan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah ala mimbari, di atas mimbarku, hanya yang ini, biyaminin, dengan satu sumpah, asimatin, yang palsu, sumpah bohong, tabawa, telah menyediakan mak'adahu, tempat duduknya, minan nari, di neraka, pada neraka, dari neraka. Rawi Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sumahu. Siapapun yang bersumpah atas mimbarku pada saat itu, dia kan di mimbarnya Rasulullah, mimbar yang biasa dipakai untuk khutbah beliau ini, maka sumpahnya sumpah palsu, maka supaya orang tadi menyediakan tempat duduknya itu di neraka sana, dan bulan yang neraka. Dia menyediakan tempatnya jadi neraka dan mengaklim dirinya itu di neraka. Tempat duduknya itu artinya dosa kabeh. Biasa disebutkan tempat duduk, tapi semua. Nah, di sini walaupun Rasulullah SAW itu mensabdakan mimbari hadza, mimbar ini, bukan berarti orang yang di mimbar ini terus sumpah palsu terus boleh, tidak begitu. Padahal mimbar ketika saya mendengar ada sumpah palsu atau berani dia itu naik mimbar khutbah atau tausiah atau memberikan pidato gitu, kemudian dia ada sumpah palsu, maka begitu dia harus menyediakan tempat duduknya di neraka. Ada orang sumpah palsu ini dikategorikan dosa besar, direntetan dari dosa besar salah satu tadi sumpah yang palsu. Ini banyak orang tidak diminta sumpahnya sumpah, itu tetap palsu. Asal sudah ada di beberapa ada beberapa ini orang-orang yang nitip kurbannya ujungnya duit ini, saya tidak tak serahkan orang lain. Karena di pasar itu masya Allah orang itu sudah masih pegang gadung ini tidak ada. Ini mau gitu, kalau memang tidak boleh diselesaikan ini dulu jadi abadnya. Dan kita pun pedagang juga begitu. Ada orang urusan masih tawar menawar, ini mau mas, tidak boleh ya. Kalau sudah menyesal, mau beli pun dados sama boten dari dados, tapi pun itu saja berbalik lagi pun. Itu dados apa nah itu dados apa yang belum baru diselesaikan satu sama semua. Dan itu terjadi betul. Itu pernah diajak teman di Misal TV, jika saudara kita di Salafi kerjasama. Wah ini beli kambing itu kayak di sana. Jadi beribu tawarnya langsung. Wah jangan gitu kan. Loh gimana kan? Ya, ditawar dulu aja. Oh gitu dong. Ya udah, 2 juta bayar, 2 juta sama bayar. Ya betulnya tidak apa-apa. Kalau bisa ditawar ya ditawar dulu. Mereka itu tinggi di luar pasaran loh, saya ditawarnya bandingkan kambing itu, zaman duit beli saja bareng-bareng. Duit nanti saya ada, repot lah ini. Saya pernah diamankan 24 ekor kambing dulu. Jadi dibagi-bagi. Nah ternyata bahwasanya di
Di pasar itu juga begitu, orang bersumpah itu Mas demi Allah pun ditawar sak meter ya. Wallahi Mas itu Al-Qur'an sak meter lah. Sumpah nah itu sumpah dulu. Kan ini masih sumpah nah. Walaupun ditawar sak meter ini bohong. Walaupun bukan sumpah tapi bohong sama-sama. Itu menarik dagangannya. Pernah saya ceritakan kepada murid saya itu kurang tahu beli kaos sama saya, tapi saya masih bicara ini. Saya ingat satu kaos yang dijereng itu betul warnanya itu dilempet dari gede itu sampai di rumah kok lengannya siji nih. Pinter hijau nih. Nah, katanya pedagang itu memang yang cacat itu bagiannya sudah dibuntel lengono, ngatain deh. Mungkin dicarikan yang warnanya sama, nanti kalau buntel itu dijoringin. Nah, mau ribet oleh jadi bener. Nah ini termasuk walaupun tidak sumpah ini bohong. Bukan hanya pedagang, petani bohong juga tidak boleh. Bohong, petani harus bohong. Bisa wae petani bohong, petani bohong. Mampu upah itu kan, mudah dia sak meter. Bohong. Prabu sampai umpamanya intinya dihindarikan hal-hal yang seperti itu. Yang bisa sekalian tasrek pun termasuk beberapa masjid masih yang ada tasrek masih dengan takbir.